Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati radio Roja TV dan radio Roja Kendari, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita untuk bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yang ini aslinya merupakan petikan dari kitab besar beliau, Miftahu dari Sa'adah. Ya, saat ini kita masih mengkaji tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sudah sampai di Al-Wajhur Rabi' wal Khamsun, segi yang ke-54. Segi keutamaan ilmu yang ke-54. Baik. Al-imanu la yakunu illa bil ilmi, diberi judul di sini, iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti ilmu adalah penopang utama iman. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Annan nususan nabawiyyata qad tawatarat bi anna afdhalal a'mali imanun billah fahuwa ra'sul amri wal a'malu ba'dahu ala maratibiha wa manaziliha." Bahwa dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat mutawatir, yakni sangat banyak hadis yang menyebutkan hal ini, bahwa seutama-utama amal adalah iman kepada Allah. Seutama-utama amal adalah iman kepada Allah, maka iman kepada Allah merupakan ra'sul amr, merupakan puncak dari urusan agama Islam ini. Adapun amal-amalan soleh setelahnya, itu tingkatannya, kedudukannya sesuai dengan kondisi keimanan yang ada di hati manusia. Jadi ini sudah disepakati karena dalil-dalilnya jelas sangat banyak bahwasanya amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Baik, selanjutnya beliau jelaskan. Wal imanu lahu ruknan. Sedangkan iman itu sendiri punya dua rukun. Punya dua tiang penopang utama. Ahaduhuma, yang pertama, ma'rifatu ma ja'a bihir rasul wal ilmu bihi. Mengetahui dan mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, ya, berilmu tentang petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tasdiquhu bil qauli wal amal, membenarkan petunjuk itu, mengucapkannya dan mempraktekannya dalam ucapan dan perbuatan, membenarkannya dalam ucapan dan perbuatan. Ya, jadi berarti ilmu adalah termasuk rukun yang sangat penting untuk membenarkan iman. Sedangkan iman itu sendiri tadi sudah kita bahas adalah ra'sul amr, ya, puncak dari agama Islam ini. Kata beliau, wa tasdiqu bidunil ilmi wal ma'rifati muhalun fa innahu far'ul ilmi bisyai'il musaddaqi bihi. Maka at-tasdiq, membenarkan, ya, membenarkan petunjuk Rasulullah SAW dalam ucapan dan perbuatan. At-tasdiq ini sendiri
tanpa ilmu dan pengetahuan adalah mustahil untuk bisa terwujud. Tidak mungkin untuk terwujud. Karena yang namanya takdir itu adalah cabang atau bagian dari kita mengenal sesuatu yang kemudian kita benarkan. Bagaimana kita bisa membenarkan sesuatu kalau kita tidak punya pengetahuan tentangnya? Tidak mungkin kita meyakini sesuatu padahal kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Ini jelas tidak mungkin terwujud, ya. Fa'idzan al-ilmu minal imani bimanzilatir ruhi minal jasadi. Kalau begitu, ya, ringkasnya, kedudukan ilmu pada keimanan itu seperti kedudukan ruh pada tubuh manusia. Jadi inti kehidupan bagi tubuh manusia adalah keberadaan ruh. Maka seperti itulah inti kehidupan bagi iman adalah keberadaan ilmu. Ya, ini dalam masalah ini ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan sudah kita bahas. Allah sendiri yang menamakan di dalam Al-Qur'an petunjuk yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal imanu walal kitabu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan demikianlah kami jadikan, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Allah menamakan wahyunya sebagai ruh. Kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah ruh dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu iman, apa itu Alkitab, Al-Quran. Tapi kami jadikan itu sebagai cahaya untuk kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi kedudukannya ilmu itu adalah ruh. Makanya iman pasti akan mati tanpa ilmu. Tanpa orang mempelajari petunjuk Al-Quran dengan memahami kandungannya, tanpa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahamannya yang benar, tanpa membaca pernyataan atau penjelasan dari para sahabat, dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, iman akan mati karena seperti jasad yang tidak punya ruh. Nah, wala taqumu syajaratul imani illa ala sakil ilmi wal ma'rifati. Fal ilmu idzan ajallul matalibi wa asnal mawahibi. Maka pohon iman tidak akan bisa tegak kecuali pohon iman tidak akan bisa tegak kecuali di atas batang ilmu dan pengetahuan. Di atas batang utama ilmu dan pengetahuan, ya. Jadi tanpa ilmu seperti pohon yang tidak punya batang akan tumbang dengan sendirinya. Maka ilmu kalau demikian berarti merupakan ajallul matalib, tuntutan yang paling tinggi sekaligus asnal mawahib, ya, pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Inilah kedudukan ilmu ketika dikaitkan dengan iman, yang mana iman itu merupakan puncak dari urusan agama kita. Sedangkan iman sendiri tidak akan bisa ada wujudnya tanpa ilmu, yakni petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas semakin orang itu belajar ilmu agama yang benar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmunya semakin kuat, akan menjadikan keimanannya semakin sempurna, semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut al-wajhul khamis wal khamsun, segi yang ke-55. Tadi yang ke-54, sekarang segi yang ke-55. Sifatul kamali raji'atun ilal ilmi. Semua sifat kesempurnaan kembalinya kepada ilmu. Semua sifat kemuliaan kembalinya kepada ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, anna sifatil kamali kullaha tarji'u ilal ilmi wal qudrati wal iradati.
Sesungguhnya sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan, yakni sifat-sifat yang mulia, yang utama, semuanya kembali kepada ilmu, al-qudrah, kemampuan melakukannya, dan al-iradah, kehendak, keinginan untuk melakukannya. Ya, sifat-sifat kesempurnaan kembali kepada ilmu, yakni kita mengetahui kesempurnaan tersebut. Kemudian kemampuan untuk bisa melakukannya, dan iradah, keinginan untuk bisa meraihnya. Baik. Kenapa dikatakan semua kembali kepada ilmu? Demikian penjelasannya, kata Ibnu Qayyim, wal iradatu far'ul ilmi. Iradah, keinginan, ini adalah cabang dari ilmu. Yakni orang ketika menginginkan sesuatu, pasti dia tahu dulu tentang sesuatu itu. Masa ada orang yang tidak tahu ini apa, sesuatu ini kelebihannya apa, keistimewaannya, tiba-tiba dia mau untuk meraihnya. Siapa tahu mencelakakan dia. Kan tidak mungkin. Setelah dia mengetahui, sesuatu yang menarik. Oh ternyata begini perincian daya tariknya. Oh ternyata begini keindahannya. Baru dia menginginkannya. Makanya al-iradah, keinginan itu. Fa'innaha tastalzimu syu'ur bil muradi. Karena yang namanya keinginan itu, tastalzimu, mengandung konsekuensi adanya asyu'ur. Adanya apa? Asyu'ur, merasakan hal yang kita inginkan. Kita tahu dulu keadaannya, baru kita inginkan hal tersebut. Fahiya muftakiratun ilal ilmi fi dhatiha wa haqiqatiha. Maka yang namanya al-iradah, kehendak atau keinginan terhadap sesuatu, itu jelas dia sangat butuh kepada ilmu pada zatnya dan hakikatnya. Jadi jelas, al-iradah, tempat kembalinya semua sifat kesempurnaan, ya keinginan untuk memiliki kemuliaan tersebut, merupakan bagian dari atau cabang dari ilmu. Tapi sekarang yang ketiga, qudrah. Wal qudratu la tu'athiru illa biwasitatil iradah. Sedangkan al-qudrah, kemampuan melakukan sesuatu, tidak akan ada pengaruhnya kecuali dengan perantaraan adanya kehendak, adanya keinginan. Loh, apa buktinya? Kemampuan melakukan sesuatu tidak akan ada pengaruhnya kecuali dengan perantaraan adanya kehendak. Orang melakukan sesuatu, orang melakukan sesuatu tanpa niat. Apakah sama nilainya dengan orang melakukan sesuatu dengan niat? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Makanya di dalam Islam orang yang melakukan sesuatu tanpa sadar tidak dihukumi. Beda dengan orang yang melakukannya dengan sengaja. Kita sudah tahu masalah orang yang berpuasa, makan dan minum tanpa sadar. Batal puasanya? Jawabannya tidak. Beda hukumnya orang yang misalnya, ya na'udzubillah min dzalik, membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja. Karena satu dengan kesadaran, tanpa kesadaran. Dikatakan di sini, kemampuan melakukan sesuatu tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dengan adanya perantaraan kehendak. Jadi dia melakukan dengan kehendak. Nah, wal ilmu la yaftakiru fi ta'alluqihi bil ma'lumi ila wahidatin minhuma. Wa ammal qudratu wal iradatu fa kullun minhuma yaftakiru fi ta'alluqihi bil muradi wal maqduri ila ilmi. Sedangkan ilmu tidak butuh dalam keterkaitannya dengan al-ma'lum, dengan objek yang diketahui dalam ilmu tersebut, tidak butuh kepada salah satu dari kedua ini. Tidak butuh kepada kehendak, tidak butuh kepada kemampuan. Adapun kemampuan dan kehendak, masing-masing butuh ya dalam keterkaitannya dengan sesuatu yang dikehendaki atau yang mampu dilakukan, itu kepada ilmu. Wa dzalika yadullu ala fadilatihi wa syarafi manzilatihi, berarti ini menunjukkan keutamaan dan keutamaan ilmu dan mulianya kedudukannya. Berarti seperti judul dari pembahasan ini, semua sifat-sifat kesempurnaan ternyata kembalinya kepada ilmu, karena kehendak atau niat untuk berbuat dan kemampuan untuk berbuat semua tergantung dari ilmu. Nah,
Baik, lanjut. Al-wajhus sadis wal khamsun. Segi yang ke-56. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal ilma a'ammu sifati ta'alluqan bimuta'alliqihi wa awsa'uha. Bahwa ilmu adalah sifat yang paling luas cakupannya. Sifat di antara semua sifat ilmu adalah yang paling luas keterkaitannya dengan muta'alliqihi, dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dialah yang paling luas dan paling besar cakupannya. Fa innahu yata'allaqu bil wajibi wal mumkini wal mustahili wal jaizi wal wujudi wal ma'dumi. Karena ilmu itu bisa berkaitan dengan semua hal. Semua yang wajib keberadaannya, yang mungkin keberadaannya, bahkan yang mustahil keberadaannya. Wal jaiz, yang bisa saja, yang boleh-boleh saja keberadaannya, yang ada maupun yang tidak ada. Semua berkaitan dengan ilmu. Contoh di sini. Fadhatur Rabbi subhanahu wa sifatuhu wa asma'uhu ma'lumatun lana. Wa ya'lamul ibadu min dhalika ma 'allamahu al-alimul khabir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, kita ketahui. Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tentu wajibul wujud. Keberadaannya wajib. Ya, tidak berawalan dan tidak berakhiran, tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kita ketahui zat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha rinci pengetahuannya kepada kita. Ammal qudratu wal iradatu fakullu minhuma khasut ta'alluq. Adapun al-qudrah wal iradah, kemampuan dan keinginan, masing-masing ini hanya berkaitan dengan khusus, dengan hal yang berkaitan dengannya saja. Kita lihat, ammal qudratu fa innama tata'allaqu bil mumkini khassatan. Yang namanya qudrah, kemampuan, ini hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin saja, khusus. La bil mustahil wala bil wajib. Dia tidak bisa berkaitan dengan sesuatu yang mustahil dan yang wajib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk kita liputi dengan pengetahuan manusia. Wala yuhituna bihi ilma, dan manusia tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Jadi kemampuan untuk ini Allah subhanahu wa ta'ala nafikan pada diri manusia. La tudrikhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi dengan pandangan mata manusia, dan dialah yang meliputi semua pandangan makhluknya. Jadi kemampuan manusia terbatas dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, La uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Sesungguhnya engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Inilah menunjukkan al-qudrah terbatas. Ya, terbatas jangkauannya. Nah, baik. Fahiya akhassu minal ilmi min hadzal wajh wa a'ammu minal iradah. Maka dalam hal ini, dari segi ini,
Al-qudrah, kemampuan itu lebih khusus dibandingkan ilmu, tapi lebih umum dibandingkan al-iradah, keinginan. Fa innal iradata la tata'allaku illa bi ba'dil mumkinati fahuwa ma urida wujuduhu. Karena yang namanya al-iradah, keinginan, dia tidak berkaitan kecuali terhadap sebagian dari perkara-perkara yang mungkin saja. Itu hal-hal yang dikehendaki keberadaannya. Ya. Hal-hal yang Allah kehendaki keberadaannya, itulah yang ada. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah, fa innal iradata, baik, fal ilmu awsa'u wa a'ammu wa ashmalu fi dzatihi wa muta'alliqihi. Maka berarti ilmu lebih luas cakupannya dan lebih umum, lebih menyeluruh, ya, pada zatnya dan pada hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang ada hal-hal yang misalnya manusia secara perhitungan mereka tidak akan mampu melakukannya. Tapi kita mengetahui dengan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata maha kuasa untuk menakdirkan hal tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih luas cakupannya pada zatnya, pada hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu kembali kepada pembahasan yang sebelumnya bahwa ilmu adalah ya yang paling luas cakupannya, bahkan merupakan tempat kembali semua sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di alam semesta ini. Baik. Kita melangkah. Al-wajhus sadis wal khamsun, segi yang ke-57. Al-ulama'u humul a'immah. Orang-orang yang berilmu merekalah para imam, para pemimpin dalam urusan agama. Segi yang ke-57. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Allah subhanahu akhbar an ahlil ilmi bi annahu ja'alahum a'immatan yahduna bi amrihi wa ya'tammu bihim man ba'dahum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berilmu bahwa Allah jadikan mereka sebagai imam panutan yang mengambil petunjuk dari perintah Allah dan kemudian dijadikan panutan setelah mereka. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina amma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, di antara manusia ini orang-orang yang berilmu sebagai para pemimpin dalam urusan agama, yang mereka mengambil tunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka selalu yakin memiliki ilmu yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat kami. Wa qala fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain, di ayat yang lain, di surah Al-Furqan ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna taqina imama. Dan mereka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, adalah orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pada istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam dan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan para ulama yang menempati kedudukan ini. A'immatan yaktadi bina man ba'dana. Jadikanlah kami sebagai pemimpin, panutan yang ikuti kami, yang kemudian kami diikuti oleh orang-orang yang datang setelah kami. Kata Ibnu Qayyim, akhbara subhanahu anna bis sabri wal yakini tunalul imamatu fid din.
Ya. Allah beritakan di ayat ini, Allah mengabarkan di ayat ini bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, dengan itulah akan diraih tingkatan imam, kedudukan sebagai pemimpin panutan dalam agama. Ini ucapan Ibnu Qayyim, asalnya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang terkenal. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan keyakinan, yaitu ilmu yang mendalam, akan diraih tingkat imamah, tingkat keimaman, ya, dalam urusan agama. Wahia arfa'u maratibis siddiqin, yang ini merupakan kedudukan yang paling tinggi di antara orang-orang yang siddiq. Kita ingat Ibnu Qayyim menyebutkan as-siddiqun siapa? Immatu atba'ir rusul. Mereka adalah para imam dari pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para imam ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Wal yakinu huwa kamalul ilmi wa ghayatuhu. Pada takmili martabatil ilmi tahsulu imamatud din. Sedangkan dia yakin itu adalah kesempurnaan ilmu dan puncak ilmu. Kesempurnaan dan puncak ilmu. Maka dengan menyempurnakan akan diraih tingkatan imam, pemimpin atau panutan dalam agama. Ya. Wahia wilayatun alatuhal ilmu yakhtassullahu biha man yasha'u min ibadihi. Yang ini merupakan tingkat kewalian yang alat untuk mencapainya adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan karunia ini bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ini juga jelas sekali keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dijelaskan di segi ini, yang tentu semakin menambah motivasi dan semangat kita untuk mempelajari ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi menjelang ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tafadhol, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan Keadaan dari Cianjur. Keadaan, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan tentang masalah menjawab adzan, Ustaz. Apakah menjawab adzan itu disyariatkan untuk orang yang mendengarkannya aja ataupun yang muadzinnya juga, Ustaz, disunahkan membaca doa setelah adzan, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Saja cukup. Ya, yang kedua, apakah boleh seorang muadzin membacakan hadis sekali-kali gitu ya, hadis tentang doa setelah adzan ataupun fadilah menjawab adzan? Soalnya kalau misalkan di daerah saya kan masih kurang dari sunnah, Ustaz, jadi masih banyak doa-doa yang ditambah, Ustaz. Sedangkan untuk mengingatkan secara langsung ke orangnya tidak mungkin agak segan. Bagaimana kalau setelah adzan dibacakan hadisnya, Ustaz, sekali-kali, Ustaz? Apakah boleh, Ustaz? Nah, cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Pertama, sehubungan dengan masalah menjawab adzan. Yang kita sudah ketahui jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu bimithli ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan suaranya kumandangan adzan dari seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Ya, jadi jelas ini ditujukan bagi orang yang mendengarkan seruan adzan tersebut. Setelah itu hadisnya kemudian bacalah doa yang terkenal itu, ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Apakah ini diucapkan bagi
yang mendengarkan saja atau termasuk muadzin juga, kalau tidak salah dengar tadi pertanyaannya seperti itu. Ada penjelasan yang saya ingat dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa kalimat ini ya ditujukan bagi orang yang mendengarkan adzan saja. Bagi orang yang mendengarkan adzan saja, ya, bukan termasuk muadzinnya, karena Rasulullah SAW mengatakan, jadi bagi orang yang mendengarkan adzan, dialah yang mengucapkan itu yang saya pernah ingat dari penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Yang kedua, pertanyaan mengenai masalah kita menjelaskan keutamaan mendengarkan dan menjawab adzan. Jawabannya tentu diperbolehkan. Kita bisa mengambil waktu. Kalau seandainya muadzin atau imam yang bisa menyampaikan setelah selesai sholat, misalnya salam, kemudian berzikir sebentar sampai minta izin kepada jemaah, saya ingin sesuatu tentang keutamaan mendengarkan kumandangan adzan dan menjawabnya, ya. Keutamaannya seperti ini sebutkan hadisnya agar mereka paham, karena mereka sebelumnya tidak paham. Kalau seandainya bisa disampaikan oleh imam, itu lebih baik tentu saja, karena biasanya orang akan lebih perhatian kalau imam yang berbicara langsung. Kalau tidak, maka muadzin bisa menyampaikannya tentu dengan minta izin kepada imam. Setelah selesai sholat dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan keutamaan, supaya jamaah bisa ikut mengamalkan keutamaan besar tersebut. Maka ini baik, dan ini tentu merupakan perkara yang termasuk dicontohkan ya di dalam sunnah Rasulullah SAW maupun hal-hal yang dianjurkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan jawaban pertanyaan bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.